Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang tak terhingga. Nikmatul Islam wal iman, nikmatul ijad, la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara nikmatnya sampai saat ini, malam ini bersama-sama kita diizinkan untuk berkumpul, untuk bersama-sama berzikir, bersama-sama mengucap salam dan sholawat atas kekasih Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama memperingati, mengingat-ingat seorang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah suatu bentuk cara kasih Allah kepada dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai mereka, sedangkan selain mereka pun kita tidak boleh membenci. Bagaimana tidak semua orang yang mengaku Islam, tidak semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka itu mengenal kepada dzurriyyat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, suatu nikmat Allah khusus atas kita. Di Indonesia muslimin tidak semua. Nah, ini kalian selamat, ini Kalsel di antara yang dapat khususiyah, mengenal, mengakui ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita Islam bahkan mengingkari adanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, bersabda Nabi SAW, an-nujum amanun li ahlis sama. Itu bintang-bintang di langit adalah sebagai pengaman bagi penduduk langit. Itu di langit ada penghuninya, ada penduduknya. Itu bintang-bintang, selama masih ada dia, maka penduduk langit aman. Idza dhahabatun nujum, kalau sirna, hilang, habis itu bintang, dhahaba ahlus sama, penghuni langit pun habis. Wa ahlu baiti amanun lil ahlil ardh. Ahlul baitku, keluargaku, pengaman untuk penduduk bumi, untuk penghuni bumi. Idza dhahaba ahlul bait, jika habis ahlul bait, dhahaba ahlul ardh, maka selesai sudah kiamat. Alhamdulillah, tidak semua Islam mengenal dzurriyyat. Tidak semua muslimin yang kenal kemudian mencintai. Ada taufik al-mahabbah, yang mana mahabbah, kecintaan, dan al-mawaddah, subutul mahabbah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kekasihnya Nabi SAW, diabadikan dalam Al-Quran yang kita baca, yang kita imani. Maka kafir kita kalau tidak mengimani Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan Muhammad, kamu tidak minta upah atas jasa Nabi yang tak mungkin kita bisa membalasnya. Tak mungkin kita bisa membalas wasilah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mungkin. Illa al-mawaddah fil qurbah, kecuali berkasih sayang kepada gorobah Nabi Muhammad SAW. Jadi taufik, tidak semua. Maka mahabbah ini maksudnya sebagai wasail kita, di antara wasilah-wasilah kita untuk mengharapkan cinta Nabi Muhammad SAW, untuk mengharap ridhonya Nabi SAW, sehingga ketika kita mendapatkan ridho Nabi, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu maksudnya. Maka alhamdulillah ada khususnya untuk kita, khususnya ahli Kalimantan. Ada perbedaan. Ini berkat daripada guru-guru yang hampir kebanyakan mereka semua itu adalah dzurriyyah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Mereka yang kemudian mengenalkan, menghidupkan, mengibarkan benderanya. La'anna hadza min ad-din. Ini termasuk daripada agama. Dia adalah asas. Mahabbah adalah pondasi. Nah, subhanallah. Maka diikuti, diamalkan thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan di sini adalah thariqah Alawiyah. Yakni mengikut kepada jalan asas amalan thariqah itu Bani Alawi. Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yakni amal daripada Ahlul Bait. Malam ini kita kumpul buat haul. Ini diantara amalan mereka. Haul itu perputaran tahun, setahun. Ya, dalil dalam fikih tidak ada. Cuman ada dasar riwayat bahwa Nabi SAW itu setiap hari Uhud, beliau SAW ziarah ke dalil haul. Diamalkan hal ini untuk kemudian bermaksud mengingat, berdoa bersama, kemudian dibacakan manaqib sejarah yang dihauli sebagai seorang alim, sebagai seorang yang soleh, untuk kemudian diteladani, untuk kemudian dicintai, untuk kemudian dicontoh. Maka dihidupkan di Indonesia khususnya paling marak ya dibanding lain negara. Tidak ada acara haul seperti Indonesia ini. Maka yang mula-mula pertama membawa haul, mengadakan haul di Indonesia itu adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya di Gubah Ampel Surabaya itu. Nah, itu Habib Muhammad Idrus juga salah satu daripada murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi bisa jadi senior atau kakak kelasnya Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi yang kita hauli malam ini. Itu yang mula-mula mengadakan haul di Indonesia. Beliau yang mula-mula membawa Maulid Simtud Durar di Jawa, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan yang mula-mula beliau hauli waktu itu adalah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Itu pertama kali haul di Indonesia. Kan belum tentu kita semua tahu sejarahnya haul. Tapi subhanallah, ada saya mendengar, Allahu a'lam kebenarannya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi kemudian berwasiat untuk dia tidak dihauli. Dia sendiri yang mengadakan pertama kali haul. Beliau pernah berpesan untuk tidak dibuat haul untuk beliau. Wallahu a'lam. Ini mungkin karena ada hal-hal yang beliau lihat tidak sesuai. Ya. Karena maksud haul ini diantaranya tadi kita katakan, kita menunjukkan bagaimana mensyiarkan, bagaimana dihidupkan, bagaimana bentuk terima kasih kepada ulama, kepada Sayyid Dzurriyyatur Rasul. Ini sebagai syiar bahwa di negara ini pernah ada seorang alim yang da'i ilallah, mengajak orang lain kenal kepada Allah, mengajarkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dan dia sendiri adalah dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, sehingga diingat-ingat untuk menunjukkan terima kasih. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia yang punya jasa kepada dia, sama dengan dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya karena memang kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara maksudnya
Kemudian kita baca, kita dengar bagaimana manakibnya, sejarah hidupnya, akhlaknya, untuk kita contoh. Bagaimana kerajinan beliau, bagaimana kesolehan beliau, bagaimana kebaikan beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau yang mulia, bagaimana kerendah hatinya, kepemurahannya. Itu sebagai kemudian teladan. Itu maksudnya haul. Bukan sekedar untuk meramaikan atau sekedar kumpul-kumpul, tidak. Jadi ada hikmah yang kemudian diambil dari hal itu. Pertama, mensyiarkan agama, mengenalkan kepada orang ya, bahwa mahabbah adalah salah satu dasar agama. Di mana Nabi SAW mengatakan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah. Apakah tak patut kalian cinta kepada Allah? Allah yang memberikan segala kenikmatan ini kepada kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mustahil berbuat aniaya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah sifat-sifatnya, tidak akan pernah berubah sifat-sifatnya, yang selalu kasih dan sayang, dulu, sekarang, dan nanti. Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah, yang tak pernah berhenti kebaikannya kepada kita. Lima yaghdukum bihi min ni'amih. Tidakkah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kalimat berat, kalimat berat. Kata Al-Imam Ghazali, kalau engkau ditanya cintakah kamu kepada Allah, kalau dijawab tidak, kufur. Dijawab cinta, bisa bohong. Maka di antara doa Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi Zadul Maulid, ketika ia mengatakan, ya Allah, inni uhibbuk wa uhibbu habibik. Ya Allah, aku cinta padamu. Dalam munajahnya, aku cinta kepada kekasihmu. Lalu dia katakan, ya Allah, jika ini yang aku ucapkan, yang aku ikrarkan adalah hayalku, ya Allah, maka jadikanlah hayalku ini benar. Jika aku bohong, jujurkan aku. Kita minta. Tidak cinta Tuhan, kufur. Cinta Allah, bujurkah? Maka Rasul ingatkan, cintailah Allah. Kalau kau punya mau dasarnya kah? Segala nikmat ini engkau dari Allah, gratis. Wa hibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Salah satu bukti. Mana mungkin kau bilang cinta Allah, tidak cinta sama Rasulullah SAW. Jadi jika benar cintamu kepada Allah, cintailah aku. Maka itu perintah. Maka itu sebagai bukti iman. Bahkan tidak diterima Islam seseorang kecuali dia mengaku, bersaksi dan mengikuti dan tidak menentang kepada Nabi SAW. Itu perintah. Kita menghormati, mencintainya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis, jin, malaikat semua untuk sujud kepada Adam. Itu perintah Tuhan. Tidak bisa kemudian ditentang. Mau menentang, apakah iblis kemudian sok bertauhid, tidak mau sujud kecuali hanya sama Allah? Justru itu karena kedengkiannya dan kesombongannya, sehingga dia katakan, saya kamu ciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih dulu kamu ciptakan. Kenapa tiba-tiba saya harus sujud menghormati? Ada iblis. Padahal perintah Tuhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sujud menghadap batu di Makkah sana, Ka'bah. Bukan menyembah batu ya. Kita tidak disuruh menyembah batu. Dia menjadi kiblah. Kita disuruh sujud di batu itu, wajib kita sujud.
Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berkehendak, fa'alun lima yurid. Di situ semua tes-tesnya. Wa hibbuni li hubbillah. Bagaimana kita bisa cinta Nabi Muhammad SAW? Sedangkan cinta Nabi Muhammad SAW adalah ukuran iman seseorang. Sejauh mana kita cinta Nabi, seperti itu iman kita. Sekurang apa kita cinta sama Nabi, maka berkurang kita punya iman. Maka orang-orang kafir pun seperti itu. Sebenci apa dia kepada Rasulullah, setingkat itu kekafirannya. Maka cinta Nabi SAW adalah sa'adah, adalah kebahagiaan, adalah tujuan orang-orang arifun billah. Wa hibbuni li hubbillah. Cintai aku kalau engkau memang mencintai Allah. Wa uhibbu ahla baiti li hubbi. Jadi kalau kawan, saya langsung ke Tuhan saja. Tuhan yang suruh. Yang seperti itu wasilahnya. Tuhan yang buat wasail itu. Yang membuat wasail itu Allah, wasilah, perantara Tuhan. Maka kita mau sholat harus tutup aurat. Kita mau sholat harus menghadap kiblat. Syarat. Tuhan kan bukan di barat atau di timur. Maha suci Allah dari tempat. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Jadi Allah kemudian jadikan wasilah. Kita bersuci, maka harus berwudu, maka harus mandi kalau hadasnya besar. Lah, itu wasilah. Itu syariat. Airnya harus suci, harus memenuhi syarat. Jika kita mau diterima, kita harus mengikuti apa yang dia mau. Dia murid Allah Subhanahu wa taala. Dia berkehendak. Sakahandak dia karena dia Tuhan. Kita lain Tuhan. Nah, itu bukti kita beriman, yaitu nurut. Jadi ada wasilah. Al-maqsud huwa Allah. Maksud kita Allah, uhibbu ahla baiti li hubbi. Jadi ini agama. Cintai ahlul baitku karena kecintaan. Jika kamu benar cinta padaku, karena cinta padaku membuktikan kamu cinta pada Allah. Jadi itu yang dimaksudkan. Bagaimana ada orang Islam kada kenal ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Bagaimana itu? Nah, alhamdulillah, di antara para ahlul baitnya inilah setelah masa tabi'in, mereka yang menyebarkan agama ke penjuru dunia ini. Lah, di setiap sudut bumi ada mereka, subhanallah. Di antara kita nih, salah satu imam kita di sini, Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Patut kita berterima kasih, patut kita mengingat sebagai menjunjung tinggi dzurriyyat Rasul, sebagai menjunjung tinggi seorang yang berilmu, sebagai menjunjung tinggi wali daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua itu kembalinya kepada kita. Yang artinya kita menjalankan agama, membesar-besarkan hal agama, dan untuk mendapat keberkahan sehingga bisa mengikuti. Itu maksudnya apa? Allah. Maksudnya ridho Allah. Tidak bisa. Itu iblis itu juga sudah ratusan tahun beribadah sama Tuhan. Sekali kalau mau diperintah Tuhan, dia karena sombongnya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasilah. Jadi artinya kita mengadakan hal seperti ini bukan sekedar main-main. Bukan sekedar mau makan-makan, tidak. Ini ada hal besar, ada rahasia-rahasia besar dalam majma', dalam perkumpulan maulid, perkumpulan haul. Ini ada sir yang azim. Mungkin kemudian ketika diisi atau sudah melenceng, itu diantaranya mungkin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berpesan untuk tidak dihauli. Di antara yang berwasiat untuk tidak dihauli adalah Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Beliau pada wasiatnya, kalau itu saya pernah baca sendiri, dia berwasiat untuk
tidak ada yang buat haulnya dia. Al-Habib Utsman bin Khanna mungkin ada melihat hal-hal yang memang melenceng, tidak sesuai dengan maksud tujuan apa dibuat haul. Nah, jadi ini adalah peringatan mulia, menghormati guru kita, berterima kasih kepada orang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kita menteladaninya. Di antara teladan itu adalah untuk supaya ini kita tidak meninggalkan belajar. Mereka contohkan bagaimana mereka ibadah. Mereka perlihatkan, ajarkan bagaimana ibadah itu tidak asal-asalan. Bahwa segala sesuatunya itu harus ada proses, yaitu belajar. Arahnya ini, kita menghadapkan perkumpulan seperti ini, kemudian tergugah hati kita untuk mau belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini Al-Habib Ibrahim tidak sembarang habaib. Tidak. Dia adalah seorang habib yang berilmu, seorang habib yang belajar. Maka Allah lebihkan, diangkat derajatnya. Siapapun orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Dan orang yang punya ilmu, darajat, diangkat beberapa derajat daripada yang lain. Maka untuk menggugah kita, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Karena ilmu ini adalah fardhu, wajib. Karena ilmu ini adalah thariqah, petunjuk jalan untuk kita ke surga. Nabi yang berpender tuh, segala jalan, segala tujuan selalu ada jalannya. Jalannya surga mengaji, belajar. Maha suci Allah, maha suci Allah, diibadahi dengan kebodohan. Maha suci dia. Bayangkan, setelah kita harus tahu siapa yang kita sembah, kita harus tahu bagaimana kita melayani dia, bagaimana kita mengabdinya. Maha suci Allah, maha kasih sayang Allah. Dia utus kekasihnya untuk mengajarin kita itu. Begini cara ibadah itu. Maha suci Allah diibadahi dengan kebodohan. Nah, al-ilm, yang mana ilmu itu adalah warisan dari para nabi dan rasul. Rasul bersabda bahwa kami para nabi dan rasul itu tidak mewarisi dinar atau dirham, bukan emas, bukan perak. Sallallahu alaihi wasallam. Kami ini mewariskan ilmu. Itu warisannya Nabi Muhammad SAW. Faman akhadahu faqad akhadha bihaudin wafir. Siapa yang ambil warisan itu, dia ambil keberuntungan yang banyak, keberuntungan yang besar. Lah, karena rugi, karena hina seseorang yang tak berilmu, karena terkutuklah selain mereka. Ad-dunya mal'una, ujar Nabi Muhammad SAW. Dunia ini terkutuk. Tahu terkutuk? Mub'ad, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'un ma fiha, di dalamnya semua terkutuk. Illa dzikrullah wa mawalah wa aliman aw muta'alliman, kecuali 4 ini. Dzikrullah dan apa yang mengikuti itu, walaupun bentuknya bentuk duniawi, tapi niatnya ini yang membedakanlah. Yang membedakan ini niat. Dan subhanallah, niat itu hanya Allah yang tahu. Hanya malaikat kada dengar niat kita jual. Malaikat mencatat dohir kita ini loh. Ini ada rokib, ada atid, dicatat. Apa kita laku, apa kita ucap, dia catat. Jangan khawatir, tidak ada yang luput. Itu yang nampak. Yang di sini hanya Allah yang tahu. Niat kita ini bujurkah karena Allah. Nah, jadi itu yang membedakan ini. Walaupun bentuknya duniawi nih, tapi dia tujuan untuk mengharap ridha Allah. Bentuknya emas dan perak nih, duniawi, tapi ridha Allah yang dia maksud. Maka dia ibadah, maka dia zikrullah. Sebaliknya, walaupun surahnya ukhrawi, bentuknya agama,
bentuknya ibadah, tapi niat Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tidak diketahui dengan kita bilang nawaitu itu. Aku niatku ini, nah itu boleh ya, silahkan. Mudahan bujur. Tapi yang sesungguhnya kan Allah yang tahu. Hanya Allah. Hanya Allah. Antara kita sama Tuhan itu niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi walau bentuknya ukhrawi, dia lillahi ta'ala atau bukan, Allah yang tahu. Jadi yang tidak terkutuk, ujar Nabi, yang zikrullah itu, yang mengingat Allah di situ, otomatis lah yang mengingat Allah itu tidak melanggar Allah kan? Mana ada melanggar maksiat dia ingat Allah? Mana ada? Wa aliman au muta'allim, dan seorang guru, orang yang ngajar ilmu, seorang alim. Alim yang mana ini? Yakhsyallah. Alim itu nggak mesti berjubah berbolang, bukan ukuran ilmu itu, bukan. Yang yakhsyallah min ibadihi, dari semua ini ibad ini, hamba ini, yang yakhsyallah itu ulama. Khasyah, dia kenal, dia hibah Allah dia rasakan. Nah, ya inilah ilmu yang mewarisi khasyah, adalah ilmu yang bermanfaat. Semakin belajar, semakin bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut melanggarnya. Semakin khawatir tak beriman kepadanya. Khawatir tak percaya sama dia. Khasyah dia. Khasyah. Dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa aman dengan makrullah. Padahal ibadahnya gak seberapa, maksiatnya juga campur, tapi kok hidupnya nyaman-nyaman saja. Ada makar. Makar. Ini makar Allah. Ya, dia tidak merasa aman dari itu. Oh nyaman, aku sehat-sehat saja, rezekiku gampang-gampang saja, padahal maksiatku banyak. La ya'manu makrillah illa kecuali orang-orang munafik itu yang merasa aman dari makarnya Allah. Tidak. Nah itulah orang alim yang dimaksud yang tak terkutuk itu. Wa muta'alliman, yaitu orang belajar ilmu, seorang yang menuntut ilmu. Jadi selain ini terkutuk, selain ini terkutuk. Ya, kita termasuk yang mana? Alhamdulillah. Nah itulah maksudnya kita ngalap berkah, mengharap keberkahan-keberkahan dari majelis-majelis seperti ini, majelis salawat, untuk menjadi yang tak terkutuk itu. Tujuannya itu bukan assalamualaikum waalaikumsalam selesai. Kita minta berkahnya Allah melalui para kekasihnya, melalui para nabinya, khususnya kekasihnya Nabi Muhammad SAW, untuk kita mendapatkan hidayat, supaya kita menjadi orang yang bahagia. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Bahagia, dan bahagia itu bukan materi, bukan. Bingung nanti kalau bahagia materi. Ini ada wali-wali Allah yang secara dohirnya ya hidupnya susah. Nanti kita bingung dengar orang kalau sholatnya kada benar, ini hidupnya susah. Nah, kalau orang sudah benar sholatnya, kok nampaknya susah? Bingung ya? Bingung. Kadang orang yang rajin ke masjid juga masih susah hidupnya. Loh kok ukuran kamu ini sholat tujuan kamu mencari dunia lillahi ta'ala, jadi sudah salah kaprah. Jadi iblis ini ya melencengkan kita kepada Allah itu dengan segala cara. Itu bukan ukuran, bukan ukuran. Imam Ali bin Abi Thalib dan istrinya putri baginda Nabi SAW, selimutnya saja tidak cukup. Kalau kedinginan atas dicari atas, yang bawah kebuka, ditutup bawahnya, kebuka atasnya, dingin. Susahlah kada susah. Sholatnya pang, bagaimana? Jadi bukan ukuran. Mereka ini orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Nah maksudnya ya,
Allah yang maha kasih sayang ini. Maksudnya Rasul yang harisun alaikum, sangat menginginkan kalian beriman supaya kita menjadi bahagia, himung, senang. Maksudnya itu kita jadi orang yang bersyukur, senang terus, berbahagia bersama Allah, berbahagia bersama malaikah, berbahagia bersama alam semesta. Ini wali-walinya seperti itu. Waliullah ini seperti Habib Ibrahim ini, mereka itu seperti itu, berbahagia bersama Allah dan malaikat dan semua alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala. Orang yang bahagia, orang yang an'amta 'alaihim an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, orang yang hidupnya nikmat, senang dunianya, hasanah fid dunya, fil akhirati hasanah. Jangan dikira karena dunianya susah, di akhirat lebih susah. Jadi orang Islam ini, orang yang beriman ini, dunianya senang, apalagi akhiratnya. Iya, pasti itu, pasti. Nah, di sini nah himung dia. Nah, orang yang gembira itu di sini, bahagia. Adapun masalah kehidupan ini, cobaan ini, semua sama mengalami. Perbedaan yang menyikapi ini, yang bersama Allah ini, yang kada terkutuk. Nah, mereka itulah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang dibaca Qori tadi. Waliullah Ta'ala, para kekasihnya Allah, para wali-wali Allah. Tidakkah kita ingin menjadi kekasih Allah? Mau kada jadi walinya Allah? Kalau ada yang jawab nih, jadikan sebagai cita-cita, karena kada ada pilihan kecuali dua, menjadi wali Allah atau wali syaitan. Pilihannya itu. Kalau kada jadi walinya Allah, jadi walinya setan. Lah, kalau kada jadi walinya setan, jadi walinya Allah. Pilihannya itulah. Kalau kada mau jadi wali Allah, mau jadi wali setan kan? Nah, tapi jangan ngaku-ngaku wali ya. Ada yang mengatakan seorang alim iddi'aul wilayah yuritsus su'al khatimah. Orang ngaku-ngaku wali itu bisa menyebabkan su'ul khatimah nanti. Karena ketika dia ngaku wali, dia memastikan dia beriman. Siapa yang tahu kita beriman nih? Karena wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yang walinya Allah itu bukan yang sekedar bolang sama surban. Walaupun berjalan di udara, lah terbang dia, tenggelam di lautan. Bukan itu ukurannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Definisi dari Tuhan. Walinya Allah itu yang beriman, bertakwa. Jadi beriman, untung, batuah, beriman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bahagia kita orang yang tak ada khawatir, tak ada rasa khawatir dia, tak ada susah, tidak sedih berlarut-larut kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu namanya bahagia. Itu orang yang tak khawatir dan tak susah. Itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Di dunia, apalagi di akhirat. Nanti di akhirat itu banyak loh yang membuat khauf, membuat hazan. Waduh, pian kira itu di akhirat tuh yang buat kita takut nanti, yang buat kita susah nanti itu banyak. Apalagi mereka di sana, di dunianya kada khawatir, kada susah, di sana lebih-lebih lagi. Jadi pilihannya cuma itu, mau jadi walinya Allah atau jadi walinya setan. Pilihannya itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini diciptakan yang terakhir setelah semua dipersiapkan sama Allah dalam surga, tidak ada yang kurang. Nih terakhir manusia diciptakan.
kemudian Allah pesankan karena kasih sayangnya, ya ini harus ada, pohon cobaannya harus ada untuk membuktikan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ujar Tuhan, manusia jangan kau makan. Ya, kita mau tahu kita ini walinya setan atau walinya Allah dari sini saja. Kita dengar ya baik-baik, untuk kita ambil buahnya Khalil, untuk kita bisa ikut Habib Ibrahim Al-Habsyi. Ya, kata Tuhan, jangan kau makan. Kata setan, makan. Manusia ikut siapa? Ikut Tuhan kah? Ikut setan kah? Beriman lawan Allah kah? Percaya kepada iblis kah? Alhamdulillah kita inilah sudah diingatkan. Itu manusia yang pertama itu alaihissalam. Nah, dia lupa. Allah bilang jangan dimakan. Taulah iblis ini yang sok pintar ini, dia akal-akalan sama kita, ngakali. Ikam kena kalau makan ini, ikam ini gitu. Pakai akal. Dia lupa Tuhan bilang jangan dimakannya. Apa kabar? Yang bujur Tuhan kah setan? Apa kabar manusia itu? Dia susah, padahal sedang dalam kebahagiaan. Taulah, ini Al-Quran ya, untuk kita jadikan peringatan. Padahal dia ini sedang di dalam kebahagiaan, menjadi susah dia ketika ikut setan. Kan Tuhan ini loh maha kasih sayang sama kita. Kita diingatkan ya, supaya kita tidak lupa lagi bahwa ini buktinya kalau ikut setan kamu susah. Baik ada Tuhan lawan kita nih. Ini kita akan hadapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita hadapi ini. Jadikan ini timbangan ya. Kalau kita mau berbuat sesuatu, berucap sesuatu, bersikap sesuatu, jadikan timbangan tuh. Apa ajar Tuhan, apa ajar setan. Allah bilang jangan berdusta. Setan bilang bohong ikan. Kita ini tahu kada? Kita ini kapan berdusta, kapan jujur? Tahu ya? Kada malu lah yang tukang bohong. Hah? Ikut setan. Kada malu lah. Begitu mau bahagia dari mana? Akalmu itu seberapa? Mau akal-akalan kah? Satu aja nih, banyak yang lain ini. Bohong, sombong, dengki, waduh dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bohong itu. Al-mu'min la yaghlib. Orang beriman itu tidak mungkin bohong. Tapi kita alami ini, kita sendiri dah, dan mungkin sebagian saudara kita yang Islam ini, bohong itu kayak kacang. Makan kacang bohong. Jujur mikir, bohong tak mikir. Mau jujur mikir, padahal lebih mudah jujur loh. Kalau kita ditanya apa ini warnanya, putih, kan kita usah mikir ini putih. Harusnya mikir kalau kita mau bilang ini hitam, kita pikir loh. Ini kada mikir, bohong kada mikir. Mau jujur mikir, iblis. Ini iblis. Belum sombongnya ini merasa paling bagus. Orang lain di bawah dia. Ya ini yang membuat iblis keluar dari surga itu. Belum hasutnya, belum dengkinya ini. Belum nih, nggak seneng lihat orang lain senang. Na'udzubillah min dzalik. Pada dengki ya. Lah, belum dendamnya itu. Belum sum'anya itu. Belum ujubnya la ilaha illallah, maka kita minta ampun. Itu manusia yang pertama mencontohkan kepada kita, diajarkan kepada kita oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang mendolimi diri kami ya kami sendiri. Maha suci engkau, mustahil engkau itu berbuat zalim, mustahil. Maka ampuni kami ya Allah. Jadi ini kita ini kurang ajarnya kita ini ya.
Sudah kita yang zalim, nanti Tuhan yang disalahkan. Nanti bilang ini dari Tuhan, Jar. Kalau dia susah, ini cobaan Tuhan. Kamu kok menuduh Tuhan seenaknya itu? Tuhan tidak pernah memberikan yang tak nyaman. Hati-hati ya. Nanti mati dalam keadaan suudzon sama Allah. Mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja dituduh. Yang tak enak dari Allah. Yang enak bang dari akalmu lah. Kau merasa dirimu pinter. Nah artinya jangan akal-akalan kita. Sudahlah. Kalau Tuhan bilang jangan makan, ya jangan makan. Karena usah pakai akal-akalan. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, sudahlah. Kada usah ikuti akal. Wah, kena saya kalau jujur kurang untungnya. Kena kayak ketahuan begini begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang beri kita rezeki ini Allah, bukan akalmu, bukan pintermu. Seberapa kamu pinter? Iblis itu sok pinter juga, padahal bodoh. Pian bayangkan ini kepintaran iblis nih. Ini kepintarannya iblis ini. Kepintaran iblis adalah kebodohannya. Ketika dia katakan bahwa aku api lebih baik dari tanah, bodoh dia. Lebih manfaat bumi. Dan bodohnya dia, kenapa dia tidak ikut saja supaya dia selamat? Bodoh kan? Bodoh. Kenapa dia tidak ikut saja Tuhan suruh seperti malaikat? Kan selamat dia. Ini bodoh cap apa ini? Itu karena kepintaran. Aba wastakbar. Dia enggan, dia sombong. Nih orang sombong sok pinter. Menghina orang lain dan yang benar ditolak. Maka ini mudahan kita jadikan cita-cita kita. Karena pilihannya tadi ya, salah satu dari dua ya. Jadi walinya Allah atau walinya setan. Pilihannya itu. Jadi minta, ya Allah jadikan aku walimu ya Allah. Berkat wali-walimu, berkat para nabimu, jadikan aku walimu, kekasihmu. Karena kalau tidak jadi walimu, jadi walinya setan. Dan kalau jadi wali mau apa? Orang kita ini minta jadi wali, terus setelah jadi wali mau apa? Wah kalau jadi wali kena mau banyak supaya orang ketujuh lah, begitulah. Karena kalau jadi wali supaya banyak yang kasih angpau, iyalah. Karena kalau jadi wali kan orang minta banyu. Loh. Ini wali cap apa ini? Sudah ngaji kada? Sombong, dengki, bohong, mau angpau. La ilaha illallah. La ala inna, bagaimana kita bahagia? Ala inna awliya Allahi wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillah setiap tahun kita hadiri majelis ini. Haul al-Habib Ibrahim bin Umar al-Habsyi. Hampir semua hafal sudah siapa al-Habib Ibrahim, bagaimana manaqibnya, siapa gurunya, bagaimana muridnya, bagaimana akhlaknya, kerendahan hatinya. Tinggal kita yang menjalani saja. Kita ambil berkahnya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan rahmatnya, ampunannya kepada Habib Ibrahim, orang tuanya, leluhurnya, anak turunnya, keluarganya, supaya selalu dalam lindungan Allah, dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Juga atas kita sekalian dengan berkat para wali-walinya Allah, berkat para ahli bait Rasulullah, berkat sahabat-sahabat Rasulullah, berkat para anbiya Allah wal mursalin, khususnya bijahi Nabi Muhammad SAW, untuk supaya Allah selalu memberi kita arahan dan menjadikan kita mendapatkan taufik untuk mengikuti arahan itu, yaitu arahan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang jujur, jalan yang damai, jalan yang rendah hati, jalan yang sabar, jalan yang syukur. Itu siratal mustaqim yang Allah kasih tunjuk kita. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan orang yang selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hada insyaallah untuk kita dan semua keluarga kita. Ada minni wal minkum. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang, kehormatan buat saya. Dan terima kasih mau mendengarkan, minta maaf kalau kelamaan. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.